Artinya komposisi dalam komisi ini masih menurut Bapak adalah hasil negosiasi. Masih hasil negosiasi. Tapi Bapak masih optimis terhadap ini Pak ya? Masih ada Pak Jamli sama Pak Mahfud? Yang selalu saya sampaikan, sebagai pendidik, saya akan selalu optimis Pak. Ya, kalau nggak bisa ke hari ini, mungkin ke depan masih bisa ada harapan. Ya, sampai selama Tuhan masih memberikan waktu buat saya. Karena Pak Mahfud kemarin berbicara, katakanlah ekspektasi masyarakat 100, kami ya dengan komposisi yang ada dan kompleks kita yang ada 60-70 lumayan lah gitu. Jadi berarti kan ya berarti sudah mulai adanya degradasi tentang kemungkinan untuk bisa memperbaiki ini akan ada hambatan dengan masuknya beberapa orang-orang yang memang sengaja disusupkan untuk tetap supaya kepolisian ini bisa tetap bermain. Mudah-mudahan tidak bermain kotor lagi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, tanggal 13 November 2025, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang sangat progresif. Keputusan nomor 114 tahun 2025, di mana diputuskan bahwa ada frasa yang dihilangkan dalam Undang-Undang Polri bahwa intinya polisi aktif tidak diperbolehkan menjabat di jabatan sipil yang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Polri. Ini dianggap merupakan putusan yang sangat progresif dan ini membuat badai yang luar biasa di tubuh Polri, karena kita tahu selama ini banyak pejabat atau perwira Polri aktif yang bertugas di berbagai kementerian, berbagai lembaga, dan ini seolah-olah dibiarkan begitu saja. Masalah angka debat-debat, ada yang mengatakan 3.500 sekian, ada yang mengatakan 4.000, dari Polri sendiri mengatakan hanya 300 sekian. Ini bukan soal. Yang menjadi soal adalah silang sengkarut pendapat dari pejabat pemerintah. Menteri Sekretaris Negara yang notabene orang terdekat dari Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah tidak ada pilihan kecuali melaksanakan putusan MK. Ini loud and clear disampaikan oleh Mensesnek Prastiwadi. Tapi tiba-tiba ada lagi pendapat yang berbeda dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang mengatakan bahwa putusan MK tidak berlaku surut. Artinya pejabat-pejabat Polri yang diangkat sebelumnya itu masih boleh menjabat. Ini menjadi polemik di berbagai media dan kita lihat ada beberapa guru besar yang diproduksi pernyataannya oleh pihak Polri yang seolah-olah mendegradasi putusan MK. Tapi kita melihat bahwa ada pendapat dari Profesor Mahfud MD dan beberapa pejabat yang para ahli tata negara yang lain bahwa tidak ada pilihan kecuali Polri untuk mengikuti putusan MK, karena itu berlaku final and binding dan berlaku serta-merta pada saat itu juga. Nah, untuk kali ini saya akan minta pendapat dari pengamat hukum, seorang dokter hukum, dan kebetulan beliau adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Uta 45, Dr. Rudiano Darsono, SHM. Pak Rudi, mohon maaf agak panjang. Terima kasih sama-sama Pak. Enggak apa-apa Pak. Ini untuk memberikan suatu guidance dalam diskusi kita. Bapak sudah melihat putusan MK. Iya. Sebelum saya bertanya lebih jauh, pendapat Bapak terhadap putusan MK? Putusan MK itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Pak ya. Itu ada Undang-Undang nomor 24 itu, Undang-Undangnya Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 kalau nggak salah itu ya. Bahwa putusan MK itu adalah final and binding. Tuntas, selesai hari itu juga dan berlaku pada saat itu juga. Tidak bisa di-challenge lagi. Tidak ada karena namanya final. Sudah itu udah di ujungnya Pak, habis sudah. Ya, dan berlaku seketika. Suka tidak suka. Nggak ada bilang suka nggak suka, ya itu undang-undang, itu hukum. Jadi kalau kita mengaku kita sebagai negara hukum, saya rasa Pak Prabowo udah memperlihatkan adabnya yang sangat tinggi, beliau sangat menghargai hukum
yang berlaku dan terjadi pada hari ini melalui Pak Menseknek itu kan. Dan bagi kami Pak, yang dari Koalisi Masyarakat Sipil, suara Pak Mensesnek itu adalah suara Presiden. Ya, dan jangan sampai sekali-sekali ada bawahannya, pembantunya itu atau menterinya yang mencoba untuk mendegradasi suara dari seorang pemimpin yang sedang mencoba memperbaiki bangsa ini, Pak. Ya, jadi saya rasa Pak Prabowo kalau ada anak buah seperti ini, nah udah disingkirin itu. Ya, itu penyakit itu. Pak, oke, saya langsung masuk ke pendapat Bapak terkait dengan statement dari Menteri Hukum. Apa yang Bapak bisa? Gini, jadi saya juga ada baca ya yang menyatakan bahwa putusan MK itu tidak berlaku surut. Sebagai orang hukum, apalagi Pak Menteri ini kan Menteri Hukum ya, ini adalah gerbang awal dan akhir dari sebuah undang-undang. Lahirnya undang-undang dan habisnya undang-undang itu ada di sana, Pak. Ya, jadi saya rasa beliau saya rasa beliau sangat memahami ya bahwa ini tidak berlaku surut. Undang-undang semua nggak ada yang berlaku surut, Pak. Tapi putusan MK sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2003 atau Undang-Undang nomor 20 tahun tahun 2023, putusan MK itu tidak bisa di-challenge. Ya, itu final and binding, berlaku seketika. Bahwa diangkatnya dulu nggak peduli, nggak ada masalah. Kapanpun diangkat itu nggak masalah. Tapi begitu putusan MK diputuskan dan berlaku hari itu juga harus selesai, dan kepolisian yang masih menjabat pada hari itu putusannya hanya 2, mengundurkan diri atau kembali ke markas besarnya. Nggak ada pilihan lain, dan putusan MK itu tidak bisa dikaji atau didebatable ini dan itu. Pak, oke, saya sependapat ya dengan Bapak ya, karena persis dengan apa yang saya maknai dari putusan MK. Kemudian juga sama dengan Bapak, saya merespon agak kaget dengan statement dari Menteri Hukum seperti itu. Nah, ada problem Pak. Ini Polri ini seolah-olah buying time dengan akan membentuk Pokja lebih dahulu gitu. Pendapat Bapak? Nggak bisa, Pak. Jadi gini ya, kalau Bapak ingat Undang-Undang TNI tahun 2004 ya, Undang-Undang 34 2004 ya, TNI pada saat di undangkan undang-undang itu, TNI dengan legowo, mereka menarik semua kegiatan-kegiatan TNI di luar institusi TNI atau kegiatan yang berhubungan dengan TNI, dengan markas TNI-nya sendiri. Jadi yang di luar itu selesai, dan ini juga seharusnya dicontoh ya, bukan menimbulkan semacam ego atau mencoba untuk bernegosiasi dengan ya saya nggak tahu ya, apakah masih ingin adanya hawa nafsu tetap berkuasa atau ingin negosiasi karena masih banyaknya kue-kue di luar yang belum diambil. Ya saya jadi gini Pak, teman-teman itu juga dari semua ya ahli hukum yang masih percaya bahwa Pak Prabowo ini akan memperbaiki bangsa ini dengan tuntas. Makanya saya selalu berharap, saya sampaikan kepada Bapak dan saya sampaikan kepada teman-teman, yang penting Pak Prabowo sehat dulu deh. Ya, karena kalau Bapak sakit berantakan nih kita semua ini. Ya. Jadi apapun itu, hukum itu, kalau kita mengaku sebagai bangsa yang berkedaulatan, ya hukum sebagai panglima, jalankan. Jangan membuat Pokja ini, membuat kajian ini, enggak. Pokoknya putusannya itu adalah Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002, pasal 28 ayat 2 itu yang dengan pasal tambahannya, ya bahwa polisi bisa ditempatkan apabila mendapatkan izin dari presiden, itu sudah dihapus. Ya, penunggusan dari Kapolri maksudnya. Ya, itu yang dihapus. Ya? Dihapus, dan suka tidak suka sudah selesai. Nggak usah dikaji ini dan itu. Ditarik semua kembali kepada markas, itu undang-undang. Pak, ini sudah seminggu lebih ini, tapi belum ada real action dari Polri. Itu udah kebiasaan Pak, nggak usah dibanyak dipusingin lah. Ya kalau bisa negosiasi lebih panjang kan negosiasi dulu Pak. Gini ya Pak, kalau mereka punya rasa malu, Indonesia nggak seperti hari ini. Yang saya sampaikan ke Bapak, 10 tahun eranya Pak Jokowi, ya kebebasan tentang kekuasaan yang over, power dari kepolisian itu telah merusak bangsa ini. Ya, semuanya didudukin tanpa ada aturan-aturan yang menyangkut sistem atau hierarki dari atas ke bawah.
Itu yang selalu saya sampaikan. Bukan saya benci kepolisian, enggak. Setiap negara, setiap bangsa itu butuh polisi. Tapi polisi yang katanya profesional, mengayomi, melayani, dan melindungi. Serve and protect. Iya, bukan justru memangsa rakyatnya sendiri atau masyarakat. Ini penting, Pak. Ini penting. Bapak melihat gejala-gejala itu selama 10 tahun terakhir? Oh, Pak, bukan cuma melihat, kita merasakan sendiri kan itu. Ya, bagaimana liarnya dan ganasnya mereka menyalahgunakan kewenangan itu kan. Nah, Pak, ini senyampang berbarengan dengan dibentuknya Komite Percepatan Informasi Polri oleh Presiden. Ada Profesor Jimli, Yasidiki di situ, ada Profesor Mahfud dan berbagai yang lain. Apakah ini sebetulnya seperti mereka mendapatkan amunisi atau bahan untuk mereformasi Polri secara keseluruhan? Saya nggak tahu secara jelas ya Pak ya. Cuma saya berharap ini masih anggapan positif. Ya, mudah-mudahan putusan MK ini menjadi sebuah masukan yang atau sebuah dorongan energi baru untuk Komisi Percepatan Reformasi Polri ini untuk bisa diperbaiki secara lebih tuntas. Ya, yang terbaik apa sih yang bisa dijalankan untuk memperbaiki? Yang pastikan struktur dan kultur. Ini paling penting, Pak. Struktur dan kultur. Oke. Ya, kalau masalah moralitas itu masalah pimpinan mampu nggak dia mengawasi dan menjalankan apa yang sudah digariskan oleh pimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengawasan dari pihak luar, independen, harus mempunyai kekuatan yang minimal sama dengan apa yang ada di kepolisian. Sementara ini hanya Kompolnas. Menurut Bapak Kompolnas bukan gini loh Pak ya, Kompolnas itu hanya penyambung lidah dari polisi. Ya, mereka hanya bisa bertanya, dijawab, udah selesai. Tidak punya kemampuan untuk bernegosiasi. Oke, ini kamu salah loh, perbaikin gitu. Nggak ada ke sana. Pak, ada menarik memang tentang Kompolnas bahwa penganggarannya pun lewat Polri. Makanya bagaimana mungkin Kompolnas bisa mengawasi? Ada yang mengatakan Kompolnas itu seperti juru bicara Polri dari divisi humas baru. Saya sudah bicara itu tentang Kompolnas hanya sebagai juru bicara dan penyambung lidah Polri itu mungkin udah beberapa lebih dari 5 tahun yang lalu Pak ya. Oke. Bapak melihat tadi masalah struktur dan kultur. Nah, masalah struktur Bapak, bisa saya jelaskan Bapak, yang menurut Bapak sebagai pengamat hukum dan praktisi dalam dunia bisnis, pendidikan dan sebagainya, struktur seperti apa yang paling ideal buat Polri sekarang? Ini Pak, Polri struktur yang paling ideal itu adalah keamanan. Ya, semua yang menyangkut masalah keamanan di dalam institusi Polri, bukan di luar Pak ya. Di luar itu nanti kalau ada memang yang diatur dengan undang-undang Polri yang baru. Tidak bisa dengan undang-undang yang lain nih, nanti ada undang-undang BNPT, undang-undang Polri-nya dulu nih. Bahwa undang-undang Polri itu mengharuskan seluruh anggota Polri itu tidak boleh bertugas di luar dari institusi Polri. Itu dulu Pak. Ya, jadi memang ke depan bila ingin ditempatkan di bidang-bidang yang berhubungan dengan adanya keamanan, ya dimasukkan ke dalam perbaikan undang-undang itu. Ya, seperti di TNI Pak ya. Ya. TNI kan jelas 14 disebutkan. Betul. Ya. Di Polri tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi artinya kalau mau dimasukkanlah. Dimasukkan, dirubah undang-undangnya. BNN, BNPT kan masih berkaitan sama. Oke. Tapi undang-undang perbaikin dulu. Jangan yang dipakai undang-undang BNPT dan undang-undang BNN. Artinya sebelum dimasukkan taat dulu terhadap undang-undang. Taat dulu dengan undang-undang yang sudah diputuskan oleh MK. Oke, siap. Ya, ini nggak bisa putusan MK itu tidak ada satu celah pun untuk bisa dikaji Pak. Putusan MK final and binding, selesai. Dan itu ada dalam undang-undang dasar itu kan. Pak, kalau dalam struktur tadi saya ingin elaborasi lebih lanjut. Kalau menurut Bapak ya, pendapat Bapak sebagai pengamat hukum ya, Polri itu harusnya di mana? Apakah tetap di bawah presiden tapi nyantol di kementerian seperti TNI misalkan? TNI itu langsung di bawah presiden, Panglima TNI. Tapi penganggarannya lewat Kemhan. Sehingga masih ada pengendalian. Kalau menurut Bapak, Polri harusnya seperti apa? Gini Pak, ya sama seperti TNI ya. TNI secara operasional hierarkinya mungkin di bawah presiden betul ya sebagai panglima tertinggi. Sama juga seperti Polri. Tapi
koordinasinya itu harus ada dengan kementerian. Polisi tidak ada sementara. Polisi tidak ada, jadi nggak ada cantolan nih koordinasi dengan siapa, nggak ada. Jadi bablas langsung kepada presiden. Presiden itu ada berapa sih Pak tangannya, matanya, kakinya Pak? Iya, iya. Ya, jadi harus ada satu institusi atau kementerian yang memang menjadi tandemnya kepolisian untuk berkoordinasi. Ini sangat penting Pak, supaya tidak ada yang tadi saya sampaikan overpower. Kepolisian tidak boleh mempunyai pasukan. Kenapa? Reformasi itu mensyaratkan adanya demilitarisasi. Nah, kok bisa-bisa jadi polisi mempunyai pasukan militer di sini kan? Para komando seperti Para komando kan ini misalkan, ini ya. aneh. Dan mendapat dukungan dari dari beberapa gelintir politikus yang memang memanfaatkan kekuatan Polri ini yang bisa diajak kerjasama untuk menjadi sama-sama menjadi maling dari oknum-oknum yang ada. Oke. Ya supaya bisa menjaga mereka ini kan. Oke, dari segi struktur tadi saya kembalikan bahwa Polri seharusnya tetap di bawah presiden tapi nyantol. Harus ada Kementerian tertentu. Harus ada tandem kementeriannya supaya secara politik pun oknum-oknum politikus yang berniat menggunakan kepolisian dengan niat yang negatif itu tidak bisa sembarangan. Ada kementerian satu yang ikut mengawasi. Ya, artinya depolitisasi penting untuk Polri. Itu sangat penting. Demilitarisasi itu sangat penting di sini. Demilitarisasi. Nah, masalah demilitarisasi ini Pak, kita bicara kultur berarti. Nah, kultur Polri ini, jujur Pak, kami rakyat ini masih menganggap hierarki Polri itu masih seperti militer. Kepangkatan juga masih jenderal, masih ada jenderal bintang 1, persis dengan militer. Bapak melihat bawahan terhadap atasan masih panggil komandan, gitu. Masih seperti militer gitu. Nah, seperti apa kultur yang seharusnya untuk Polri? Gini Pak ya, kalau kita sama-sama mengikuti sejarah dari perubahan Orde Baru zaman Pak Harto ya kepada reformasi. Yang sebenarnya kepolisian ini kan pada saat turunnya Gus Dur menjadi presiden, ini kan perbaikan atau reformasi tentang Polri ini belum selesai Pak. Belum tuntas Pak ya? Belum tuntas, masih di dalam proses. Setelah dengan turunnya Gus Dur, nah ini kan tidak dilanjutkan reformasi Polri ini. Tapi ada oknum-oknum yang memanfaatkan untuk memperkuat institusi Polri menjadi backing dari sebagian kepentingan politik mereka. Kan ini sangat kelihatan Pak. Iya, iya. Nah ini yang harusnya, sekarang ini kan Pak Prabowo sedang mencoba untuk menuntaskan. Saya berharap dengan adanya Pak Jimli, Pak Mahfud, yang saya tahu sangat concern dengan posisi ini. Kenapa saya bahas sangat concern? Mereka ini tidak berpolitik praktis. Ya Pak Mahfud pada saat MK pun enggak, Pak Jimli pada saat MK pun pure. Mereka hanya berpegang pada aturan hukum. Artinya secara integritas mereka bisa diandalkan. Mereka bisa kita andalkan. Nah, kita nggak tahu nih masuknya yang lain. Apakah cukup kuat mereka untuk menahan gempuran dari pihak yang lain atau tidak? Nah, saya nggak tahu. Ini menarik Pak. Ada beberapa orang bahwa kita menghargai presiden membentuk komisi percepatan informasi Polri. Cuma komposisinya yang kita pertanyakan. Nah, ini yang tadi kalau masalah itu ya, dan banyak ini ya berita-berita liar yang di luar itu bahwa ini adalah hasil negosiasi Dharma Wangsa. Oh. Ya, pada saat datangnya Jokowi ke kediamannya Pak Presiden kan. Kertanegara Kertanegara okay. Ya. Untuk bagaimana supaya tidak sampai kekuatan yang dijaga atau dilindungi atau juga melindungi Pak Jokowi ini disapu bersih juga. Ya karena kita sangat tahu lah bahwa ya sekarang ini kan Pak Jokowi sangat tergantung dari kekuatan kepolisian. Ya kita sebagai orang awam, apalagi kita sebagai pendidik Pak ya, kita sebagai pengelola dunia pendidikan, informasi ke kita itu kan sangat banyak Pak. Dan kita sangat terbuka dari semua informasi yang ada itu kan. Kita untuk diskusi yang tadi Bapak sampaikan bahwa diskusi akademik itu menjadi sebuah hobi saya malah. Iya. Di situ kan. Oke, artinya komposisi dalam komisi ini masih
menurut Bapak adalah hasil negosiasi. Masih hasil negosiasi. Tapi Bapak masih optimis terhadap ini Pak ya? Masih ada Pak Jamli sama Pak Mahfud? Yang selalu saya sampaikan sebagai pendidik, saya akan selalu optimis Pak. Ya, kalau nggak bisa ke hari ini, mungkin ke depan masih bisa ada harapan. Ya, sampai selama Tuhan masih memberikan waktu buat saya. Dari Pak Mahfud kemarin berbicara, katakanlah ekspektasi masyarakat 100, kami ya dengan komposisi yang ada dan kompleks kita yang ada 60-70 lumayan lah gitu. Jadi berarti kan ya berarti sudah mulai adanya degradasi tentang kemungkinan untuk bisa memperbaiki ini akan ada hambatan dengan masuknya beberapa orang-orang yang memang sengaja disusupkan untuk tetap supaya kepolisian ini bisa tetap bermain. Mudah-mudahan tidak bermain kotor lagi. Pak bayangkan, bahkan dalam komposisi ini Pak, ada 4 Kapolri, 3 mantan Kapolri, 1 Kapolri aktif, itu semua diangkat di era Pak Jokowi. Iya. Mulai betul, Pak Badrun Haiti, Pak Tito Karnavian, Pak Idam Aziz, dan sekarang Pak Idrus Sigit. Nah, betul. Terus kemudian Pak, kalau Pak Doviri masih kita masih berharap. Betul. Tapi 3 yang lain pejabat publik. Kita masih berharap itu masih dalam kendali Pak Prabowo gitu. Betul. Ditambah 2 orang perwakilan kita orang sipil ini. Betul. Pak. Nah, betul. Tapi sama seperti Bapak, kalau dalam agama Islam itu kita harus husnuzon, berprasangka baik. Iya, betul Pak. Ya, walaupun jujur ya, saya bicara apa adanya sebagai orang hukum yang selalu bergelut dengan bidang hukum, Pak. Ya, sebenarnya kalau kita mau berpikir secara murni dan dengan pikiran dan otak yang waras gitu Pak ya, hukum itu tidak boleh dicampur aduk dengan kepentingan politik. Yang bikin rusak ini kan karena masuknya kepentingan politik di dalam penegakan hukum. Ya seperti tadi adanya mencoba mengkaji tentang putusan Mahkamah Agung. Ini kan konstitusi, suatu ya Mahkamah Konstitusi. Ini kan sebuah kejahatan hukum, Pak. Karena undang-undang menyatakan bahwa keputusan MK itu final and binding. Final dan berlaku seketika. Tidak bisa dikaji, dibuat pokja atau enggak. Itu harus berjalan pada saat keputusan itu dibacakan. Pak, kembali lagi pertanyaan saya yang tadi Pak, bahwa sudah 8 hari tidak ada perkembangan, masih belum ada real action gitu. Nah, sampai kapan kita harus menunggu Polri benar-benar tunduk pada undang-undang yang ada? Tergantung Pak Prabowo. Berarti ini defend Pak Prabowo ya, Pak? Pak Prabowo mau apa? Mau tetap negosiasi supaya bangsa ini tetap terombang-ambing? Atau Prabowo benar-benar Pak Prabowo ini ingin menuntaskan, oke, cepat supaya bangsa ini bisa maju dan bergerak lebih cepat ke depan. Itu aja. Karena fokus utama itu Pak, sebuah negara adalah bagaimana hukum itu bisa menjadi panglima di negara itu. Ya, karena hukum ini yang mengatur bagaimana masyarakat bersosialisasi antar masyarakat dan bersosialisasi dengan pemerintah yang ada dalam satu negara ya Pak. Itu hukum. Dan kita sudah sepakat bahwa negara kita negara hukum. Kita sepakat, tapi kan hanya dalam kata-kata dan kamuflase tulisan aja Pak, undang-undang. Kenyataannya kan nggak ada itu sama sekali. Oke, berarti artinya kita berharap kepada Pak Prabowo. Ya, kita hanya bisa berharap kepada Pak Prabowo yang sampai hari ini sangat intens untuk memperbaiki itu. Tapi kan di samping itu kita tidak bisa tahu tekanan yang seberapa besar yang dialami oleh beliau. Oke Pak, saya agak masuk ke tugas besar Komisi Percepatan Reformasi Polri ini Pak. Menurut Bapak, kalau Bapak membaca, memberikan masukan kepada komisi ini, seberapa parah kerusakan Polri saat ini? Oh, sangat parah Pak. Yang sampai disampaikan Pak Jimri dan Pak Mahfud sudah menyampaikan kan, sangat parah. Kalau dari Bapak sendiri, parahnya seperti apa? Yang Bapak lihat alami atau mungkin Bapak mendengar dari beberapa moral dan mentalnya yang sudah rusak. Itu yang paling pertama. Kenapa? Bukan kita bilang tidak banyak polisi baik, tapi karena pimpinannya yang busuk. Kan sempat disampaikan juga Pak, kalau kepalanya udah busuk, bagaimana bawahnya bisa segar, bisa bagus? Yang di bawah ini kan butuh naik pangkat. Yang di bawah ini butuh penyegaran buat mereka. Dan penyegaran ini mereka harus masuk untuk ke dalam sebuah ruang yang sudah busuk. Kan sulit buat kita berbicara tentang itu. Nah,
kalau begitu Pak, kalau untuk memperbaiki kerusakan yang Bapak bilang sudah terlalu endemik begitu ya, dari mana memulainya komisi ini untuk memperbaiki, mereform Polri seperti yang kita inginkan? Yang saya bilang tadi, rubah total, demilitarisasi, dan perubahan kultur dan struktur itu harus secara total. Berarti secara instrumental, Undang-Undang Polri harus direvisi lagi? Revisi, Undang-Undang Polri harus dirubah, itu yang pertama. Yang kedua, jalankan dulu putusan MK. Oke, Jangan mempermainkan dulu putusan MK ini. Iya. Karena banyak sekali Pak, jujur ngomong ya, banyak sekali pejabat yang karena kejahatannya mencoba untuk bersekutu, berlindung dengan oknum-oknum di kepolisian supaya mereka bisa saling jaga. Kalau kejaksaan kan nggak punya senjata Pak, tanpa senjata mana bisa mereka masuk. Polisi punya. Polisi itu sipir bersenjata. Iya. Jangan lupa, jangan dibilang oh polisi itu just sipir. Itu bodoh itu. Oke, Pak, menyangkut masalah depolitisasi dalam tubuh Polri. Apakah Bapak setuju dengan apa yang disampaikan Pak Mahfud ya, bahwa penunjukan Kapolri tidak perlu dengan persetujuan DPR? Bapak setuju? Ya, karena harusnya gini Pak ya, Polri itu tidak masuk ke dalam ranah yudikatif. Legislatif. Polri itu adalah legislatif, keamanan. Eksekutif Pak ya maksudnya? Iya, eksekutif itu masuk dalam keamanan. Jadi tidak perlu persetujuan legislatif? Enggak ya? ada, itu tidak masuk dalam trias politika. Ya, trias politika itu hanya Mahkamah Agung, ya, Pemerintah. untuk yudisial, eksekutif, pemerintah, dan yudikatif. Yudikatif itu yang Mahkamah Agung, dan legislatif itu DPR. Parlemen. Iya. Kan sangat jelas di sana. Jangan dicampur aduk begini. Jangan karena interpretasi dari orang per orang itu jadi merusak trias politika yang sudah kita pegang dan kita pelajari dari awal. Artinya kalau itu terjadi bahwa penunjukan Kapolri misalkan, penunjukan Panglima TNI tidak perlu dengan DPR gitu ya, tidak perlu dengan DPR Pak. Itu berarti mengurangi atau bisa menutup politisasi dalam tubuh institusi Polri sendiri. Iya, harus itu. Makanya saya bilang bukan hanya depolitisasi, ya, dan sebarang disampaikan polisi ini jadi sudah seperti kerasukan politik dan bisnis kan oleh Pak Jimli kan. Ya itu kan disampaikan secara tegas oleh Pak Jimli, yang disampaikan oleh oleh Ibu Kepala Negara, mantan yang Presiden itu Pak Abdurrahman Wahid ya. Ya, jangan sampai polisi ini kerasukan politik dan bisnis. Ya, jadi coba tegaslah pada tupoksi yang ada, mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Ada yang menarik juga fenomena Pak. Beberapa hari yang lalu Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Menteri SDM meninjau atau menyaksikan penutupan tambang ilegal. Yang menjadi pertanyaan saya sebagai rakyat, kok tidak ada Kapolri dilibatkan di situ? Saya penegakan hukum misalnya. Bapak melihat apa seperti apa Pak? Yang saya bilang Pak, bahwa tugas utama kepolisian itu harus tupoksi pada keamanan. Ya, bahwa ini ada kegiatan-kegiatan ini yang sudah ditugaskan satgasnya ini ya. Satgasnya ini berada di bawah Menhan oleh Pak Safri yang dibantu oleh para panglima kepala staf angkatan yang ada di sana. Itu udah menjadi domainnya mereka, dan polisi memang tidak dilibatkan di sana ya, karena kalau pandangan saya Pak ya, yang selalu saya sampaikan, suatu kejahatan itu tidak mungkin bisa terjadi kalau aparat keamanannya tidak terlibat. Baik sebagai backing ataupun ikut bermain sebagai pemain dari mafia yang ada di sana atau penjahat yang ada di sana. Sementara ini indikasi arah sana ada? Itu Pak Prabowo yang menilai lah ya. Pernah Pak Prabowo menyampaikan. Iya ya, bagaimana sebuah daerah itu bisa menjadi tidak aman, berarti kan keamanan yang tidak bekerja. Kan itu. Kan gampang sekali Pak. Di sana nggak aman, oh berarti keamanannya nggak mampu. Keamanannya tidak bekerja, atau keamanannya yang terlibat menjadi penjahat di sana, membuat daerah itu menjadi tidak aman. Kan ini konotasi yang umum, Pak. Jadi Bapak masih punya harapan terhadap Komisi Percepatan Reformasi Polri? Saya selalu menaruh harapan, Pak, pada setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pak Prabowo ya. Cuman yang saya sampaikan selalu, ayo dong Pak Prabowo jangan kelamaan.
Ya, Bapak tambah lama, rakyat korban tambah banyak ini. Oke. Itu kan? Ayo perbaikin, sama-sama rakyat mendukung kok. Saya pribadi Rudiono Darsono mendukung secara penuh kok. Kita buktikan dengan pendidikan di sini kan. Yang menyangkut-nyangkut kalau yang tidak sesuai dengan tupoksinya minggir. Enggak, tupoksi kamu mahasiswa, tupoksi kamu adalah belajar mengkaji semua kegiatan-kegiatan yang ada tentang masa depan bangsa ini. Ayo belajar menjadi pemimpin yang beradab, beretika, berintegritas dan mempunyai kapabilitas. Iya. Itu penting. Pak, kemarin dalam rapat dengar pendapat dengan DPR ada yang menarik sebetulnya. Apakah ini dianggap sebagai perbaikan atau pengakuan terhadap kelemahan-kelemahan Polri yang disampaikan oleh Wakapolri, bahwa masyarakat mereka mengakui sekian persen Kapolres, Kapolsek underperformance. Itu diakui oleh Wakapolri. Yang kedua, masyarakat mempunyai persepsi lebih mudah merespon dengan cepat lapor ke pemadam kebakaran daripada Polri. Apakah ini menurut Bapak awal dari kesadaran dari internal Polri bahwa memang harus ada reform dalam tubuh Polri sendiri? Saya nggak tahu kesadaran atau hanya kamuflase untuk sebuah retorika ya Pak ya. Iya. Saya juga nggak tahu juga karena selama ini kan kejadian itu udah terlalu sering, udah bosan kita dengar Pak. Iya. Yang diperlukan adalah langkah aksi. Iya, yang seperti Bapak yang tadi kita sampaikan kan, dari atas, perintah dari atas itu tidak boleh. Perkap itu harus dipatuhi. Tapi di bawah, perbuatan mereka melanggar perkap. Bukan hanya melanggar perkap, justru mereka kadang-kadang melawan undang-undang. Tapi Kapolri kan nggak bisa apa-apa. Sering terjadi itu Pak? Oh, sangat sering Pak. Dan dibiarkan begitu? Iya, kriminalisasi kan itu kan melanggar semuanya Pak. Tapi Kapolri kan nggak mampu berbuat sesuatu untuk memperbaiki yang di bawah. Kenapa Kapolri itu merasa tidak mampu? Saya nggak tahu kenapa tidak mempunyai kemampuan untuk memperbaiki di bawah. Pasti kan ada sebabnya. Oke Pak, ini masalah Kapolri, saya tertarik ini. Januari nanti Kapolri Listio Sigit Prabowo sudah 5 tahun menjabat. Presisi, 5 tahun. Kok dia nggak ganti-ganti gitu ya? 4 nih Pak, 5 nih Pak. 5 tahun presisi kan? Nah, artinya kalau nanti itu diperpanjang lagi, atau ada berpikiran begini, jangan-jangan ini adalah cara Pak Prabowo bahwa nanti Januari ada penggantian Kapolri, tapi figur Listio Sigit yang belum pensiun pada waktu itu tetap dipertahankan di Komite Reformasi Polri, sehingga tidak losing face gitu misalnya. Bapak analisa seperti itu Bapak gimana? Mungkin aja, tapi saya berharap penggantinya itu bukan dari untuk kalau diganti sekarang sebelum reformasi Polri ini dituntaskan ya, penggantinya itu tidak boleh dari angkatan-angkatan dari yang ada di sana. Kan itu hanya akan mengganti geng-geng yang berkuasa di polisi. Tidak punya angkatan atau tidak punya kepentingan untuk memperbaiki di bawah ini. Orang yang tegas, kalau bisa yang selama ini terbuang kan, ya orang yang selama ini dibuang, masukkan ke situ untuk sementara menjadi pemimpin di sana. Kan nggak salah Pak, nggak dosa untuk mengangkat seseorang yang dibuang selama ini karena mungkin berlawanan dengan geng-geng yang berkuasa, karena dia tidak ingin ikut campur atau dimasukkan ke dalam suatu ranah yang kotor ada di sini. Ya, karena terbuang karena tidak mau masuk dalam kelompok ini. Tidak mau masuk atau memang tidak dimasukkan karena bukan dari kelompok geng yang ada. Kan itu. Jadi itu mungkin salah satu cara yang paling... Itu yang salah satu. Kalau diganti jadi Januari setelah 5 tahun atau sebelum reformasi ini mempunyai keputusan Pak ya, Pak Prabowo mengambil keputusan, harus diambil yang sementara. Ya. Yang memang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki dan netralisir geng yang ada di bawah ini. Ini semua udah geng semua Pak. Pak, perubahan instrumental tadi sudah kita bahas, kemudian struktural, Polri harus ada cantolan sudah kita bahas. Sekarang perubahan tentang kultural Pak. Apakah ini dimulai dari institusi pendidikan di Polri sendiri Pak ya? Seperti saya kemarin menarik ada statement dari Pak Mahfud bahwa untuk menjadi masuk di Akpol katanya ada jatah 30% itu jatahnya Kapolri. Kalau itu benar-benar terjadi Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu, ini kan jadi apa perbedaan Pak Polri? Beginilah kita kalau ngomong kultur Pak ya, Pak Krisnanda yang katanya ketua tim transformasi dan reformasi Polri bintang 3 mantan Kalemdiklat kan, ya diangkat sudah sekian lama, hari ini nggak ada apa-apanya tuh. Saya tidak mendengar sama sekali perbaikan sekecil apapun yang terjadi di Polri.
Untuk apa? Jadi kita mau bicara, perbaikan kultur. Apa yang mau diperbaiki? Ini kepala Kamdiklat yang mendidik semua polisi di bawah, ditunjuk sebagai ketua. Ada perubahan. Ya, tim transformasi reformasi, nol besar. Apa yang terjadi? Di bawah tetap bermain liar. Artinya untuk mereform Polri memang harus ada kekuatan dari luar, Pak ya? Harus seorang presiden. Kalau sekarang ini harus seorang presiden, tidak bisa tidak. Karena di bawah ini semuanya sudah terkombinasi, terbiasa menggunakan kekuatan Polri. Ya, oknum-oknum Polri, banyak yang baik, Pak. Ya, banyak juga polisi yang baik, nggak bisa kita sangkal itu. Tapi oknum-oknum Polri dipergunakan untuk sama-sama merampok bangsa ini. Banyak dari politikus yang berkuasa hari ini pun banyak, Pak. Itu mungkin salah satu cara untuk menghilangkan fenomena parcok tahun 2024 kemarin tuh. Harus hilang, ya, karena kalau dibilang kita demokrasi, pemilihan jurdil, luber, itu manipulasi semua lah, omong kosong, dan Pak Prabowo tahu itu kok, ya. Dia 3 atau 4 kali kalah itu kan semua permainan semua itu. Tapi ada yang mengatakan yang memenangkan Pak Prabowo itu juga. Ya, ya karena pacoknya juga kesana juga kan gitu, Pak. Ya, nah ini juga mungkin satu hambatan Pak Prabowo memperbaiki kelompok kepolisian ini. Karena ada hambatan psikologis. Iya, mudah-mudahan gini ya Pak. Ini sebuah negara ya, bukan milik pribadi, bukan perusahaan pribadi. Bahwa ini kita berpikir tentang masa depan anak bangsa, masa depan dari bangsa Indonesia, masa depan negara. Pribadi itu harus disingkirkan, harus dipinjau jauh. Ya, bahwa yang harus dipikirkan ini bagaimana Indonesia 1000 tahun yang akan datang harus tetap ada. NKRI tidak boleh terpecah hanya karena kepentingan dukung-mendukung pada saat pemilihan presiden. Itu Pak, saya berharap ya, saya Rudiono pribadi, Pak Prabowo itu mampu untuk melepaskan diri dari keterikatan tentang pemilu presiden kemarin. Iya, itu yang harus dilakukan Pak Prabowo ya. Harus Pak, harus kalau beliau ingin berpikir tentang bangsa dan negara ini ke depan. Dan saya yakin Pak Prabowo mendapat dukungan rakyat, Pak. Saya yakin itu. Iya. Saya yakin. Terakhir Pak, ini masukan juga untuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Nanti akan saya masukkan ke Pak Jimli maupun Pak Mahfud pembicaraan kita tentang meritokrasi yang selama ini tidak berjalan di Polri. Bapak punya saran apa? Ya, reformasi ini kuncinya Pak. Ya, kalau kita ngomong sekarang tentang meritokrasi atau semua segala macam, kalau kepala gengnya masih seperti ini nggak ada guna. Bagaimana cara memperbaikinya? Mereka masih digunakan oleh yang di atas kok Pak. Ya, penggunanya kan di atas. Bagi-baginya kan sampai ke atas. Ini harus diperbaiki. Satu-satunya harapan kita ya reformasi. Sebenarnya kalau saya sampaikan, saya sempat bicara dengan teman-teman semua, ini bukan reformasi. Tapi bagaimana kita revolusi Polri ini? Karena reformasi kita mau balik kemana Pak? Polisi ini nggak punya rekam jejak sebelum reformasi kok. Apa kita balikan lagi ke dalam struktur ABRI? Kan nggak mungkin. Iya, itu setback malah. Tapi bagaimana kita merevolusi Polri menjadi yang katanya pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Dan itu belum terlihat sampai sekarang. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Pak Rudiono cukup panjang lebar, loud and clear. Pak, nggak apa-apa. Banyak musuh saya Pak. Terima kasih, itulah yang saya suka dari Pak Rudiono. Tidak pernah takut, tapi karena tidak punya pretensi, tidak punya kepentingan. Saya buat Indonesia. Saya nggak peduli. Saya hidup untuk Indonesia hari ini. Siap. Ya, saya udah nggak punya kepentingan apa-apa Pak. Terima kasih Pak Rudiono. Oke, terima kasih. Sahabat Indonesia, demikianlah sahabat saya Pak Rudiono Darsono selalu terbuka memberikan masukan karena kita tahu tidak mempunyai kepentingan apapun, tidak mempunyai tujuan apapun atau intensi menyerang siapapun. Semuanya demi menjaga Indonesia. Saya tidak perlu menyimpulkan, yang jelas ada satu hal yang disampaikan oleh Pak Rudiono, tidak ada pilihan apapun kepada Polri untuk tidak mematuhi putusan MK nomor 114 tahun 2025. Hanya ada 2 pilihan. Alih status pensiun dini atau kembali ke markas Polri. Yang kedua masalah komite percepatan reformasi Polri, justru putusan MK ini menjadi amunisi baru yang bisa menjadi modal awal agar
para anggota komisi ini bisa berjalan dan bekerja dengan baik, menghasilkan sesuatu yang baik. Kami, saya dan Pak Rudiono, ini masih punya harapan positif dengan komposisi anggota komisi yang tidak ideal sebetulnya, tapi tetap komisi karena kami berharap bahwa ujung-ujungnya adalah semua tergantung kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita berharap polisi lebih baik ke depan, polisi yang melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat, dan polisi sebagai penegak hukum yang tidak tebang pilih, dan polisi yang benar-benar menjadi sahabat rakyat, bukan musuh rakyat. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.